Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah petunjuk pengerjaan tugas dan juga poin penilaian. Petunjuk pengerjaan tugas ini saya ambilkan dari buku Fisika Survey halaman 45 sampai 47, di mana pada halaman tersebut survei menjelaskan tentang general problem solving strategy. Jadi di situ ada urutan strategi untuk pengerjaan soal, ya. Yang pertama adalah konseptualisasi, ya. Kemudian setelah pembuatan konsep ini, kategorisasi, yang nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang berikutnya analisis, dan yang terakhir finalisasi. Ya, jadi ada 4 langkah ini secara umum bagaimana mengerjakan soal-soal fisika, terutama di dalam bukunya survey, soal-soal yang ada di situ. Dan sebenarnya ini berlaku umum untuk semua soal fisika. Dan ini juga saya berlakukan untuk kita bisa praktikkan untuk pengerjaan tugas, ya. Apa itu konseptualisasi? Yang disebut dengan konseptualisasi di sini adalah yang pertama, dalam soal itu pelajari informasi yang ada pada soal. Di situ kan ada gambar, tabel, grafik, diagram atau foto. Pelajari itu benar-benar baca dengan teliti, ya, gambarnya, tabelnya, semuanya. Nah, setelah itu bayangkan dan fahami situasi di dalam soal. Jadi seolah-olah Anda membayangkan, ya, itu benar-benar terjadi di depan Anda, seperti itu, ya. Nah, dan lebih spesifik lagi, gambarkan seperti film yang sedang diputar di otak Anda. Jadi seperti soal itu, seperti Anda bisa bayangkan seperti ada film yang sedang diputar, ya, di pikiran kita, gitu, ya. Jadi bisa dibayangkan prosesnya, ya, tidak cuman jadi gambar itu kita bisa bayangkan prosesnya, ya. Ya, jadi tidak hanya berupa gambar. Setelah itu kategorisasi. Kategorisasi itu seperti apa? Sederhanakan permasalahan pada soal. Ya, jadi biasanya soal itu kesana kemari, ya, artinya ceritanya itu panjang lebar, gitu lah. Itu sederhanakan. Hapus atau buang informasi-informasi yang tidak penting. Jadi informasi yang penting itulah biasanya di situ ada besaran, di situ ada satuan, di situ ada angka. Jadi ada besaran, ada angka, ada satuan. Nah, yang kita highlight, kita perhatikan pada angka-angka itu yang ada pada soal. Itu adalah informasi-informasi utama yang akan kita jadikan sebagai modal awal untuk perhitungan, ya. Setelah itu analisa. Pertama, pahami yang ditanyakan. Ini sebenarnya yang ditanyakan apa, gitu, ya. Nah, yang ditanyakan apa. Setelah itu tentukan satuan akhir dari nilai yang dicari. Jadi ini nanti endingnya ini yang dicari adalah besaran A. Terus satuannya apa? Kenapa? Bisa jadi satuan itu nanti perlu dikonversi. Nah, itu pentingnya di situ, ya. Jadi tidak secara eksplisit disebutkan di situ bahwa satuannya ini, gitu. Namun di beberapa soal juga disebutkan. Jadi hasil akhirnya harus dalam berupa satuan apa, gitu. Dan kalau di situ ada yang perlu dikonversi, itu maka di dalam soal bisa disebutkan ini nilai konversinya, kecuali kalau itu adalah angka-angka yang sifatnya adalah umum, ya. Jadi misalnya merubah dari detik ke jam, misalnya, itu kan umum, ya, jadi tidak disebutkan. Tapi kalau misalnya ada satuan khusus, gitu, ya, yang kita yang jarang dipakai, itu bisa disebutkan di situ. Nah, kemudian kita cari rumus yang sesuai mana, gitu, ya, sesuai dengan permasalahan yang ada pada soal. Ini konsepnya mana, rumusnya pakai yang mana, gitu. Oke. Nah, setelah itu cek apakah satuan dari nilai yang diketahui dari soal itu perlu dikonversi. Ya, balik lagi ke tadi, ya. Jadi kalau kita sudah tahu endingnya itu harus satuannya ini, kemudian yang di soal itu belum pada satuan itu, maka berarti perlu konversi, gitu. Ya, jadi cek mana yang perlu dikonversi. Nah, yang terakhir adalah finalisasi. Setelah ketemu jawabannya, maka cek jawaban apakah sudah sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, jadi balik flashback kita, benar nggak yang ditanyakan ini, gitu, ya. Kemudian tanya pada kalian sendiri, apakah jawaban ini make sense, ya. Coba dibayangkan, karena fisika ini kan logik, ya, logik semuanya bisa diselesaikan dengan logika. Artinya kalau logikanya nggak nyambung, itu berarti nggak make sense, ya. Kalau impossible misalnya, oh, ini jawabannya nggak mungkin kayak gini, ya, masa terlalu besar nilainya kayak gini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu kalau nggak make sense, berarti ada yang perlu diperiksa lagi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, uji jawaban dengan merubah salah satu nilai dari variabel yang diketahui
apa itu misalnya naik atau turun atau apalah konstan, apakah nilai jawaban ikut naik atau turun juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ini pengujian akhir ya, jadi dari finalisasi ini pengujian akhirnya adalah kita coba rubah apa ya, bayangkan aja, nggak perlu dihitung secara detail, tapi kalau misalnya variabel ini naik atau besaran ini naik, itu kemudian jawabannya apakah turun atau naik gitu, begitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah untuk tugas ini ada poin penilaiannya. Jadi tolong ini diperhatikan poin-poin penilaian ini, karena kita kan belajar runut ya di dalam penyelesaian soal ini, sehingga inilah yang akan nanti membentuk logika kalian, sehingga ketika kalian menghadapi satu permasalahan itu ada bisa analisisnya itu tajam gitu ya, karena runut itu dan step-stepnya jelas. Oke. Jadi tidak seperti ketika kalian di sekolah menengah SMA misalnya, itu kan kemudian kalian ikut bimbingan belajar, itu yang penting kan ketemu jawabannya. Nah kalau di sini nggak penting, maksudnya nggak terlalu, ya itu penting juga, tetapi yang lebih penting lagi adalah langkah-langkahnya ya, langkah penyelesaiannya itu yang jauh lebih penting. Oke. Jadi kalau ada rumus kilat gitu ya, ini nggak berlaku di sini ya, kalau ada rumus kilat kayak gitu di dalam konteks kuliah kita nggak berlaku itu. Nah, jadi poin penilaiannya ada 5 poin penilaian ya. Yang pertama adalah visualisasi. Jadi seperti saya sebutkan, buatlah ilustrasi, gambar atau sketsa pada situasi yang ada pada soal ya. Jadi visualisasi dulu. Sketsa sesederhana mungkin nggak apa-apa. Yang penting di situ ada gambaran, katakanlah itu adalah bagian daripada film yang ada di pikiran kalian atau di otak kalian ya ketika mengerjakan satu soal. Yang kedua, tuliskan nilai-nilai yang diketahui dari soal pada gambar atau sketsa di atas. Jadi setelah buat sketsanya, masukkan ke situ di gambar itu adalah nilai-nilai dari besaran yang ada beserta dengan satuannya. Nah, perhatikan simbol besaran ya, apakah itu huruf kecil atau huruf besar, kemudian nilainya, titik komanya ya diperhatikan, dan kemudian satuannya juga diperhatikan. Harus benar ya. Kemudian poin yang ketiga adalah tuliskan rumus-rumus yang berhubungan. Jadi kutip rumus itu ya, kalau ada rumus kutip rumusnya, kemudian baru setelah itu masukkan angka-angkanya. Nah, kemudian poin yang keempat, jika di situ ada konversi satuan, maka harus ditulis proses konversinya. Oke, ditulis proses konversinya. Kemudian yang kelima, temukan atau hitung nilai yang dicari. Dan ini solusi terakhir ya. Jadi akan ketemu jawabannya seperti apa. Oke, jadi perhatikan 5 poin penilaian ini akan saya nilai gitu ya. Jadi tidak seperti sebelum atau ketika kalian SMA yang penting jawabannya benar itu, enggak. Ini prosesnya yang kita nilai. Oke. Baik, demikian untuk petunjuk pengerjaan tugas dan juga poin penilaian. Semoga bermanfaat, dan insya Allah dengan seperti ini mudah-mudahan kalian bisa terlatih ya, sehingga bisa lebih tajam di dalam menganalisis sesuatu permasalahan. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.